Arjuna datang mencari pertolongan dan Krishna merujuk kepada Duryodhana dan saudara-saudaranya. Berkata, Duryodhana, saya akan membagi bantuan yang dapat saya tawarkan menjadi dua bagian yang sama. Kamu putuskan yang mana yang kamu inginkan. Duryodhana menjawab, baiklah, mari kita lihat bagaimana cara Anda membaginya. Kemudian Krishna menjelaskan, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Di kotaku, Dwaraka, ada 10.000 prajurit yang sama kuatnya denganku. Kekuatannya setara denganku. Mereka membentuk satu bagian. Dan aku, Krishna, adalah bagian yang lainnya. Lebih jauh lagi, siapapun yang berpihak kepada saya tidak akan menggunakan senjata apapun dalam pertempuran. Tidak ada pedang, tidak ada gada. Bahkan, saya tidak akan bertempur sama sekali. Saya hanya akan memberikan nasihat secara cuma-cuma. Duryodhana berpikir, mengapa saya membutuhkan seseorang yang tidak mau bertempur, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Tentara yang berkekuatan 10.000 orang jauh lebih berguna bagi saya. Maka ia pun berkata, saya ingin 10.000 prajuritmu. Pada saat itu, Krishna menghentikannya. Tunggu, Duryodhana, saya memberikan hak pertama untuk memilih kepada Arjuna. Dengan marah Duryodhana mengeluh, ini curang, saya berada di sini sebelum dia. Saya bertanya terlebih dahulu, bagaimana bisa Anda mengabaikan saya dan membiarkan dia memilih? Apakah itu dharma? Krishna menjawab, inilah dharma Duryodhana. Setiap kali sesuatu dibagi dan ditawarkan, pilihan pertama diberikan kepada orang yang lebih muda. Dalam hal ini, Arjuna jauh lebih muda darimu. Oleh karena itu, ini adalah benar. Arjuna, apa yang kau inginkan? Tanpa ragu-ragu, Arjuna menjawab, aku hanya menginginkanmu, Krishna. Duryodhana sangat gembira. Si bodoh itu, puncak kepolosan itu, dia meminta Krishna yang tidak berguna. Ia berkata, Krishna, lihatlah bagaimana kebenaran itu sendiri telah berpihak kepadaku di sini. Kau sudah menjanjikan kepadaku pasukanmu yang berkekuatan 10.000 orang. Ingatlah, jangan lupakan itu. Dia pergi dengan penuh kegembiraan. Krishna kemudian menoleh ke arah Arjuna. Arjuna, saya melakukan semua ini agar saya dapat membantumu. Itulah sebabnya saya memastikan Duryodhana tidak memilih saya terlebih dahulu. Tetapi saya sudah menjelaskan sejak awal bahwa saya tidak akan berperang. Jadi mengapa Anda memilih saya? Arjuna menjawab, Krishna, apakah kamu benar-benar harus bertanya? Ketika kamu masih kecil, Ibu Yashoda mencoba memegang telingamu dan melihat ke dalam mulutmu. Ia melihat banyak sekali dunia yang tersembunyi di dalamnya. Engkau yang menyimpan 14 dunia di dalam perutmu. Apalah artinya 10.000 prajurit jika dibandingkan denganmu? Bahkan 10 juta prajurit pun hanya seperti butiran pasir di hadapanmu. Kemudian Krishna bertanya, kata-kata yang bagus, Arjuna. Apakah kamu tahu kemana Duryodhana pergi sekarang? Arjuna menjawab, saya tahu dia pergi untuk meminta bantuan Balarama. Krishna menggoda Arjuna. Lalu mengapa kamu tidak pergi meminta bantuan Balarama? Jika Balarama turun ke medan perang, dia bisa menghancurkan seluruh pasukan musuh dalam satu hari dengan bajaknya. Arjuna menjelaskan, ya Balarama mampu melakukan hal itu. Tetapi jika ia bertempur di pihak kita dan kita menang besok, orang-orang akan berkata, Pandawa hanya menang karena Balarama. Itulah mengapa kami tidak menginginkan bantuan Balarama. Krishna memperingatkannya, bagaimana jika Balarama bergabung dengan pihak Duryodhana? Arjuna hanya tersenyum. Aku masih memilikimu, Krishna. Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang sangat menarik dapat mengubah hidup seseorang? Jika Anda membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda, mereka akan belajar nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk hidup. Bisakah Anda mempercayainya? Untuk masalah apapun yang Anda alami saat ini, atau yang mungkin akan Anda alami di masa depan, jika Anda membaca satu cerita saja, Anda akan menemukan solusinya. Percaya? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih agung daripada film superhit manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata yang ditulis dalam kata-kata Vikramaditya tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku cetak dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini juga tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah memberikan tautannya dalam deskripsi di bawah video. Ini pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah harta karun yang akan memberikan semua yang Anda butuhkan dalam hidup. Kembali ke cerita, Arjuna berkata kepada Krishna, Krishna, kamu tidak perlu bertarung. Jadilah kusir keretaku, pandu keretaku dari depan sementara aku bertempur dari belakang. Ketika kita naik ke medan perang seperti itu,
maka akan terlihat seperti 100 matahari yang bersinar ke bumi sekaligus. Kemenangan dalam perang akan menjadi milik kita. Krishna tersenyum kecil dan berkata, Tathastu. Kemudian Arjuna dan Krishna berangkat menemui Dharmaraja. Jika perang benar-benar harus terjadi, Pandawa pasti akan menang. Mereka tidak takut berperang. Bahkan Arjuna dan Bhima sangat ingin menginjakkan kaki di medan perang. Mereka hanya menahan diri untuk menghormati keinginan kakak mereka. Di istana kerajaan, Krishna juga hadir. Dharmaraja menyatakan, saya tidak ingin berperang melawan Kauravas, bahkan 1% pun. Jika perang terjadi, bukan hanya nyawa Pandawa atau Kaurava yang dipertaruhkan, tetapi juga nyawa ratusan ribu prajurit dan keluarga mereka. Jadi saya telah membuat keputusan, saya akan mundur selangkah. Saya tidak membutuhkan setengah kerajaan yang seharusnya menjadi milik saya. Biarkan mereka menyimpannya. Yang saya minta adalah mereka memberi kami 5 desa 4 desa yang menyimpan kenangan leluhur kami. Dan satu lagi, jika mereka setuju, kami tidak akan berperang. Dengan begitu, nyawa ribuan orang akan selamat. Jadi, untuk menyampaikan proposal perdamaian ini kepada para Kauravas, kita membutuhkan seorang utusan perdamaian. Krishna, maukah kau pergi sebagai utusan Pandawa? Krishna menjawab, Dharmaraja, bolehkah saya menolakmu? Tentu saja saya akan pergi. Tetapi sebelum saya berangkat ke Hastinapura, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang. Arjuna, Anda telah bekerja keras dalam penebusan dosa untuk mendapatkan busur Gandiva dan senjata Pashupata. Anda telah menunggu 13 tahun untuk hari ini, namun Anda tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu ingin perang atau kamu ingin perdamaian? Arjuna hanya menundukkan kepalanya dan berkata, saya mendukung keputusan kakak saya Krishna. Krishna berpaling kepada Bhima. Bhima, setelah kamu kalah dalam permainan dadu, ketika Duryodhana mengundang Draupadi untuk duduk di pangkuannya, kamu bersumpah, aku akan mematahkan paha kamu menjadi 1000 bagian. Sekarang, katakan padaku, apakah kamu ingin perang atau damai? Bhima membuka mulutnya untuk mengatakan, saya ingin perang, tetapi melihat wajah Dharmaraja dan terdiam. Selanjutnya, Krishna bertanya kepada Nakula dan Sahadeva, Nakula, Sahadeva, Kauravas, memaksa kalian untuk tinggal di hutan selama 13 tahun, seperti pencuri yang bersembunyi. Jadi, apakah kalian ingin perang atau damai? Mereka menundukkan kepala mereka tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, ia berpaling kepada Draupadi. Ibu Draupadi, di aula pertemuan yang besar itu, Dushasana menjambak rambutmu dan menyeretmu, pakaianmu ditarik dalam penghinaan di depan umum. Dia memperlakukanmu seperti seorang budak. Jadi, apakah Anda ingin perang atau damai dengan Duryodhana? Dengan marah matanya menyala, Draupadi menjawab, Krishna, sepertinya suamiku telah melupakan keberaniannya selama 13 tahun, mengembara di alam bebas, makan akar-akaran, hidup seperti pertapa. Tetapi saya tidak melupakan penghinaan saya. Saya tidak bisa memaafkan Duryodhana yang mengatur kemarahan itu, Dushasana yang menyeret rambut saya, atau 100 Kauravas lainnya yang menertawakan penderitaan saya. Saya juga tidak bisa memaafkan para tetua Kuru yang menyaksikan semuanya dalam diam. Saya bersumpah bahwa saya hanya akan mengikat rambut saya lagi pada hari ketika tubuh mereka dipotong-potong dan darah mereka mengalir seperti sungai di medan perang. Perang ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Saya ingin perang, Krishna. Krishna menatap Dharmaraja. Dharmaraja, saya bertanya lagi, apakah Anda menginginkan perang atau Anda menginginkan perdamaian? Dharmaraja langsung menjawab, Krishna, pergilah ke Hastinapura sebagai utusan kami. Meskipun hanya ada kesempatan 1% untuk menghindari perang, kita harus mencobanya. Karena tidak punya pilihan lain, Krishna pun berangkat ke Hastinapura untuk merundingkan perdamaian. Ketika berita sampai kepada Duryodhana bahwa Krishna telah tiba, ia memerintahkan para pengawalnya. Saat Krishna memasuki Hastinapura, dari langkah pertama hingga langkah terakhirnya, jangan biarkan kakinya menyentuh tanah kosong. Tutupi jalan-jalan dengan bunga. Di sepanjang jalan, buatlah tumpukan koin emas, permata, dan berlian. Di samping setiap tumpukan, letakkan gadis-gadis tercantik. Persembahkan semua emas dan semua wanita ini kepada Krishna sebagai hadiah. Tunjukkanlah keramahan yang sedemikian rupa sehingga ia benar-benar terpesona dan memutuskan untuk mendukung kita. Fajar pun menyingsing. Krishna pun melangkah masuk ke Hastinapura. Teman-teman, di episode berikutnya, konten akan naik ke level yang lebih tinggi. Jangan sampai terlewatkan. Kita akan bertemu lagi hari Sabtu depan di jam yang sama. Sementara itu, pesanlah buku Mahabharata saya sekarang juga. Tautannya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan juga, jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan segera lakukan. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Sampai jumpa